Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1991. Selamat jalan. Semua orang kebingungan. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa Thomas Qin akan menekan Zhang Tianchang dengan cara yang mengerikan seperti ini. Bukankah ini terlalu cepat dan sadis? Semua orang tidak menyangka, bahkan Dirganto Teng juga sama. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Apakah kakak seperguruan Zhang akan kalah begitu saja? Aku juga tidak menyangka kakak seperguruan Zhang akan begitu pasif. Saat ini dia telah kalah, semua orang sangat tercengang. Siapa suruh kemampuannya lebih lemah dari orang lain? Saat ini sepertinya tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Thomas Qin. Belum tentu, Thomas Qin masih belum mengalahkan beberapa kakak laki-laki seperguruan, meskipun Zhang Tianchang merupakan Master 8 Nadi, namun dia bukan merupakan kakak laki-laki seperguruan yang berada dalam 10 besar. Kita saksikan saja nanti. Sepertinya Thomas Qin seketika sangat hebat dan tidak ada yang bisa melawannya. Semua orang sangat mengagumi Thomas Qin. Dia telah mengalahkan Zhang Tianchang. Serangan yang dilakukan secara terus-menerus membuat reputasi Thomas Qin semakin meningkat. Semakin banyak orang yang merasa bahwa Thomas Qin adalah orang hebat pada usia yang muda. Tentunya, semua orang masih memiliki keraguan dikarenakan Thomas Qin saat ini masih belum mengalahkan 3 generasi murid tangan tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia masih belum pantas mendapatkan sebutan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Namun hal yang harus diakui adalah saat ini Zhang Tianchang telah kalah total. Sosok tubuh Thomas Qin berdiri dengan tegak membuat semua orang mengagumnya. Yena Ling sangat senang. Kemampuan Thomas Qin sangat mengejutkan dirinya. Sebelumnya dia sangat khawatir pada Thomas Qin, namun saat ini orang yang seharusnya dia khawatirkan adalah Zhang Tianchang. Ekspresi Dirganto Teng kelihatan sangat serius. Dia tidak menyangka pertarungan ini akan selesai dengan begitu cepat sehingga membuat orang kewalahan. Zhang Tianchang menerima kekalahannya. Dia telah diserang habis-habisan. Saat ini bahkan susah untuk berdiri. Ketika dia melihat ke arah Thomas Qin, tatapannya penuh dengan ketakutan dan berpikir bahwa orang ini benar-benar menakutkan. Pertarungan ini membuat Zhang Tianchang kehilangan rasa percaya dirinya. Dirganto Teng juga tidak menyangka semua rencana awalnya akan berubah total. Awalnya kakak kedua seperguruan sangat percaya pada kemampuan Zhang Tianchang, namun dia kalah total saat bertarung dengan Thomas Qin. Sepertinya kali ini amarah kakak kedua seperguruan akan meledak lagi. Bagus sekali Thomas Qin, kita pasti memiliki lawan yang ingin mengalahkan kita. Jangan taklid, kita memiliki kemampuan kita sendiri. Coba kamu lihat, orang licik seperti dia memang bukan merupakan lawanmu, benar kan? Hehehe. Yena Ling menepuk bahu Thomas Qin. Duniawi masih terdapat keadilan. Ucapan Yena Ling membuat orang-orang yang berada di lokasi tersebut merasa malu. Mereka semuanya sedang meremehkan Thomas Qin, namun pada akhirnya Thomas Qin yang menang. Sepertinya, anak dari kakak kelima seperguruan memang luar biasa, bahkan Zhang Tianchang juga dikalahkan olehnya. Ayo kita pergi, jangan memalukan di sini. Dirganto Teng menendang kaki Zhang Tianchang. Ekspresi Zhang Tianchang menjadi pucat. Dia tidak berani menatap Thomas Qin. Tubuhnya gemetaran dan buru-buru menggulingkan tubuhnya untuk pergi dan menyebabkan semua orang tertawa. Ekspresi Dirganto Teng sangat menakutkan ketika melirik Thomas Qin. Suatu saat dia akan balas dendam. Selamat jalan dan silakan datang kembali. Thomas Qin berkata dengan penuh percaya diri sehingga membuat punggung Dirganto Teng dan Zhang Tianchang kelihatan semakin memalukan. Tidak disangka kamu akan pulih begitu cepat, bahkan Zhang Tianchang juga bukan merupakan lawanmu. Yena Ling berkata dengan ceria. Thomas Qin benar-benar hebat, seluruh gerakannya masih sama seperti sebelumnya. Sebenarnya ini juga dikarenakan pil kuat ratusan semangat semut yang diberikan paman guru leluhur padaku.
Pil ini sangat membantu dalam pemulihan, oleh karena itu, aku telah pulih total, seluruh tenagaku, kekuatanku bahkan kemampuanku hampir mencapai tingkat yang sempurna. Ekspresi Thomas Qin juga kelihatan sangat ceria. Setelah mengalahkan Zhang Tianchang, kemungkinan tidak lama lagi akan ada master yang sebenarnya kembali mendatanginya. Gumam Thomas Qin. Bab 1992 Panggilan dari Guru. Apa rencanamu selanjutnya? Sepertinya mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu telah mengalahkan Zhang Tianchang selaku Master 8 Nadi. Tidak lama lagi, namamu tidak akan terasa asing lagi termasuk para kakak laki-laki seperguruanku. Ucap Yenaling. Di dalam Gunung Kunlun terdapat sangat banyak master. Zhang Tianchang dalam 3 generasi murid belum mencapai 10 besar, oleh karena itu, meskipun Thomas Qin telah mengalahkan Zhang Tianchang, namun belum bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya, kemungkinan dia akan semakin diincar oleh orang lain. Lagi pula Thomas Qin baru saja masuk ke dalam Gunung Kunlun, sehingga semua orang sangat penasaran padanya. Namun identitasnya akan semakin diketahui oleh banyak orang setelah dia terus-menerus mengalahkan beberapa master. Thomas Qin telah mencapai tujuannya, saat ini dia telah menjadi orang yang dibenci banyak orang. Aku tidak akan minta maaf pada mereka, aku akan meladeni siapapun yang ingin bertarung denganku, jangan menganggap diriku Thomas Qin adalah orang lemah. Meskipun aku baru saja tiba di Gunung Kunlun, namun aku tidak akan merugikan diriku. Mereka benar-benar lucu jika ingin menyerang diriku. Thomas Qin menyipitkan matanya, meskipun dia tidak tahu kenapa orang-orang ini memperlakukan dia seperti ini, namun dia bisa menebak bahwa semuanya kemungkinan dikarenakan paman kedua. Jika bukan dia, Thomas Qin tidak akan terus-menerus ditantang. Orang-orang ini rata-rata memiliki hubungan dengan paman kedua, oleh karena itu, sebentar lagi semuanya akan langsung terlihat dengan jelas. Mereka semuanya adalah orang dari kakak kedua seperguruan. Sebenarnya ada masalah apa di antara kamu dengan kakak kedua seperguruan? Yenaling berkata dengan serius. Dia dapat melihat dengan jelas ini berhubungan dengan kebencian yang ada di antara mereka berdua. Ayahku, saat itu ayahku dengan Raman kedua yaitu Harisye memiliki masalah. Oleh karena itu, kemunculanku tentu saja dibenci oleh beberapa orang. Namun karena aku berani datang, berarti aku telah siap menghadapi semuanya. Thomas Qin sangat percaya diri. Kakak kedua seperguruan memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Gunung Kunlun, bahkan hampir sama dengan kakak pertama seperguruan. Lagi pula kakak kedua seperguruan mengurus aula penegak hukum, taktiknya sangat licik dan kejam, banyak orang yang tidak suka padanya. Dirganto Teng sebagai kakak ke-9 seperguruan merupakan salah satu bawahannya. Yenaling berkata dengan dingin. Tenang saja, aku tidak begitu lemah, meskipun aku telah mengalahkan puluhan orang, namun apakah paman kedua tidak akan menyerangku dengan sendirian? Jika begitu, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Thomas Qin tertawa sinisa. Kamu ingin bertarung dengan kakak kedua seperguruan? Jangan bercanda, berdasarkan kemampuanmu saat ini bukanlah hal mudah untuk masuk 5 besar dalam Gunung Kunlun. Kali ini setelah mereka terus-menerus dikalahkan, maka master yang sebenarnya akan segera muncul untuk menantang dirimu dan menekan orang baru seperti kamu dalam kesempatan ini. Yenaling tersenyum pahit. Kamu masih bisa tertawa, Yenaling sangat khawatir pada Thomas Qin. Tidak masalah jika dia bisa mengalahkan Zhang Tianchang, namun hal selanjutnya yang akan dihadapinya merupakan hal yang terpenting. Tenang saja, aku tidak begitu lemah, bagaimanapun juga aku adalah anak dari Bayer Qin, lagi pula aku telah mengonsumsi pil obat yang diberikan oleh Parnan guru leluhur maka aku akan menjadi pemenang dalam 3 generasi murid. Tatapan Thomas Qin sangat tajam. Jangan omong kosong. Kamu baru berapa lama masuk ke dalam Kunlun? Aku sudah bersyukur jika kamu tidak dibunuh oleh mereka. Yenaling memelototi Thomas Qin yang kelihatan sombong. Saat ini Erilin juga buru-buru muncul di hadapan Thomas Qin.
Adik seperguruan Qin, guru menyuruhmu untuk pergi ke kediaman Dong. Kali ini kamu telah terkenal karena menang dalam pertarungan. Erilin berkata dengan napas terengah-engah. Thomas Qin terkejut, panggilan dari guru. Selama dia masuk ke dalam Gunung Kunlun, guru selalu mengabaikannya. Sepertinya kakak seperguruan Lin tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan sudah saatnya guru yang keluar menghadapi semuanya. Hal yang paling penting adalah sepertinya guru telah mengetahui reputasi bagus dari Thomas Qin saat